Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat beribadah kembali. Ada sukacita pagi hari ini. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari bersama-sama teduhkan hati kita untuk kita memiliki kerinduan untuk semakin dekat melekat kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak kita tinggikan. Kita bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Engkau baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sampai detik ini, semua bukan karena kuat dan gagah kami. Semua karena kasih-Mu yang mengalir dalam setiap kehidupan kami. Semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau memuji meninggikan nama-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Biarlah kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Sebab hanya di hadirat-Mu kami puas. Sebab hanya di hadirat-Mu kami tenang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Mengatasi langit kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami bersyukur kepada-Mu buat kasih setia-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus.
sebab Engkau mulia. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu menyembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami mengagungkan nama-Mu. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini, menjamah hidup kami, memulihkan hidup kami. Sebab hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Tiada yang lain, hanya Engkau yang kami andalkan, yang kami inginkan, yang kami rindukan, hanya Yesus. Haleluya. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sadari dalam setiap kehidupan kita, kita perlu Tuhan saat ini. Hanya Dia yang kita andalkan. Haleluya. 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 Sebab segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Mari angkat suaramu memuji Dia. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sebab segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Amin. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji, Yesus.
yang layak kami tinggikan, sebab Engkau yang layak kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Yang sama-sama siap memuji Tuhan, katakan, 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 beri kemuliaan buat Tuhan. Seberapa banyak kita mengecap melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Boleh lambaikan tangan sambil kita memberikan salam kiri kanan buat saudara-saudara kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Oh, Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Yes, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Amin. Hosana, Hosana, Hosana. Bersama-sama bertepuk tangan. Hosana, ku memuji Tuhan. Haleluya. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sebab hanya dekat Allah saja kita tenang, amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia, Pak. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, amin. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin. Kita akui Dia. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia, hanya
Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Hanya Dia yang menjadi gunung batu dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia Bapa setia dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama pagi hari ini siapkan hati kita. Apapun kondisi keadaan kita pagi hari ini, Tuhan tahu. Tuhan memulihkan setiap kehidupan kita. Sebab kuasa-Nya tetap kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang mulia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang Yesus. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Biarlah ini menjadi pengakuan kita pagi hari ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih
menunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku, Yesus. Sebab Engkau yang setia dan setia kehidupan kami. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita ada sampai saat ini, bukan karena kuat dan gagah kita. Mari kita ekspresikan ucapan syukur kita buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Dulu, sekarang, dan yes. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu. Kau setia, kau setia, kamu. Kau setia, kau setia, kamu. Bapa kau setia. Haleluya. Sebab Engkau Bapa yang setia. Kau menunjukkan kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan mengalir. Sebab Engkau mulia, Yesus. Kami naikkan syukur kami buat kebaikan-Mu. Kami menaikkan syukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Semangat kasih-Mu Tuhan memulihkan hidup kami saat ini Tuhan. Kami mau bebaskan roh kami memuji menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah
Biarlah kami tidak meragukan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kau tunjukkan kasih setia. Angkat tanganmu kepada Tuhan pagi ini. Yes. Amin. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya undang untuk semua kita bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Tuhan, terima kasih buat waktu untuk kami memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Hari ini Tuhan, kami juga mau mendengar apa yang Tuhan mau katakan, sebab kami percaya kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan. Tuntunan dalam hidup kami hanya ada dalam firman Tuhan. Itu sebabnya kami mau diarahkan, kami mau dididik, kami mau diajar oleh firman. Beri kami telinga seorang murid, hati yang tunduk taat setiap kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita beribadah dengan suasana yang berbeda hari ini. Tidak di gedung gereja. Iki bar khotbah keroan aku. Anak seger apa nih ya. Nah, enggak apa-apa, sedikit. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang ibadah kita hari ini dialihkan untuk dua kepentingan. Yang pertama, Bapak Ibu, ya, karena kebetulan tetangga gereja kita yang mepet dengan gereja sedang ada gawe, putranya menikah, sehingga akses ke jalan menuju gereja memang ditutup, ya. Dan kebetulan sekali di tanggal 23 hari Sabtu depan ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, kok penak le ono wedang tae. Aku ra diwai aku le. Ya. Nah, di tanggal 23 hari Sabtu ini kita merayakan Natal, Bapak Ibu. Ya, masih ingat ya, merayakan Natal bersama-sama. Dan disinilah tempatnya, tidak di gedung gereja. Ya, disepakati bersama di sini tempatnya karena lebih luas tempatnya, parkir juga lebih longgar, dan kebetulan keluarga kita dari Malang dan dari Pogaji, mereka juga rindu untuk bersama-sama beribadah dengan kita dalam perayaan Natal nanti. Jadi diperkirakan ada 200 jemaat yang akan hadir, dan itu sebabnya gedung gereja di tempat kita bukan tempat yang ideal untuk menampung sebanyak itu.
Dan disinilah tempatnya saudara-saudara ya. Jadi berdoa Bapak Ibu, saudara-saudara, supaya dalam tahun 2024 gereja kita akan mulai dibongkar, supaya nanti di atas itu nanti di dak dari depan teras itu sampai ke belakang, dan itu hanya khusus untuk tempat ibadah gereja kita. Kalau sudah begitu bisa menampung lebih dari 120 orang. Apakah saya mendapat kesepakatan dari panjenengan semua? Ayo kita beriman saudara-saudara ya. Rugi kalau kita punya Allah yang besar, yang saudara dan saya nyanyikan lewat pujian-pujian kita. Dia Allah yang tidak bisa dibatasi oleh kuasanya, tidak bisa dibatasi ya oleh apapun, termasuk oleh pikiran kita yang seringkali membatasi dengan cara mampu ndak yo kira-kira, kuat ndak yo, dananya disanggung oleh seluruh jemaat. Saudara-saudara, ladang Tuhan itu terlalu luas ya. Jadi mari kita mempercayai, mari kita beriman, saudara-saudara, gereja kita akan semakin berkembang, bukan hanya jumlah jemaat tapi juga gedung gerejanya. Ya, nah, mari kita akan belajar sama-sama hari ini tentang kasih, saudara-saudara. Yuk kita lihat Alkitab kita 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Bisa dilihat di slide-nya ya, atau di bawah ini ada running text-nya. Ya, dengan sengaja memang LCD kita tidak dioyong-oyong dari gereja menuju ke tempat ini ya. Ya. Oke, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Saya mau bacakan seluruh ayat ini, panjenengan dengar baik-baik. Dan nanti kita akan mengetahui dari firman Tuhan apa yang dimaksud ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Sebab ayat 12 berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, maka Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kalau panjenengan semua memperhatikan ayat ini, memberikan waktu untuk betul-betul berdiam diri dan kemudian merenungkan apa yang Alkitab katakan, ini hebat sekali. Ini luar biasa sekali. Saudara-saudara kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya pasti tahu salah satu elemen terpenting dalam hidup manusia itu adalah kasih, adalah cinta. Jadi, kehadiran Pak Hari, Bu Titis di sebelahnya itu bukti mereka saling mencintai. Om Han dan Bu Tuti ya pas di depan saya ini ya. Ya toleh-toleh sih ile Pak Hancit. Iya. Oleh Bu Tuti diabaikan. Ya. Mas Widodo yang ada di sana, Mbak Suci yang ada di situ. Ya. Bukan mereka tidak saling mengasihi, ya, bukan. Ya. Rodok sumpek, rodok sumuk katanya nek berdekatan ya. Nah, saudara-saudara, kasih itu sangat penting. Buktinya apa? Seorang ayah, dia berani membanting tulang pagi, siang, sore, malam hanya untuk membuktikan kasihnya kepada istri dan anak-anaknya. Membesarkan mereka. Saya punya 4 anak dan kalau saya lihat pertumbuhan mereka sampai hari ini, itu anugerah Tuhan luar biasa ya. Ndak bisa dipikir dengan logika kadang-kadang. Ya apa ceritane anakku bisa tak kuliah nih, modalnya apa loh nek dipikir ya. Tapi anak saya bisa kuliah dua-duanya. Yang satu malah sudah bekerja jadi guru. Waduh, itu luar biasa. Yang kedua, yang nomor 3 dan nomor 4 sedang OTW menuju kuliah ya. Masih lumayan banyak ya biayanya ke depan. Tapi Tuhan itu membuktikan kasih-Nya. Nah, sebagai orang tua kita sama-sama berkorban. Ya, walaupun
Bagi anak itu sebuah pengorbanan, saya yakin orang tua tidak melihatnya sebagai pengorbanan, tetapi bukti cinta kita kepada anak-anak kita. Seorang lelaki bisa mencintai pasangannya, pacarnya padahal belum menjadi pasangan hidupnya, bahkan memberikan nyawanya, walaupun itu tercermin dalam sebuah cerita film Titanic, gitu ya. Ya, itu yang saudara dan saya lihat kan? Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya begini, semua orang itu diberi kapasitas oleh Tuhan untuk saling mencintai, saling menghargai, mendambakan dan mempraktekkan kasih. Sebab cinta yang saya sampaikan ke jenengan tadi, sebagai contohnya dua contoh tadi, itu ternyata cinta yang bersifat umum. Artinya orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pun mereka bisa melakukan itu. Walaupun di beberapa peristiwa hari-hari ini sedang terjadi marak ya, karena stressingnya tinggi, ora iso nyaur utang, akhirnya seorang bapak bisa membunuh 4 anaknya sekaligus, menyiksa istrinya ya, dan dia pun juga berusaha bunuh diri. Enek sing selamat, enek sing ra selamat. Yeah. Ada yang bapak-bapak yang model kayak gini di akhir zaman, tapi itu cerita di luar sana. Mereka yang hatinya belum disentuh oleh kasih Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi yang Allah maksudkan ini semua orang ya bisa melakukan ini. Tapi yang dimaksud kasih dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12 ternyata bukan itu, saudara-saudara. Kasihnya orang Kristen ini, kasih yang Tuhan ajarkan itu kualitasnya jauh melampaui kasih yang ada di dunia. Kenapa? Yuk kita lihat dari ayat-ayat yang sudah kita baca hari ini, saudara-saudara. Ternyata kasih yang Tuhan maksudkan di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12 ini kasih yang bersifat teosentris, kasih yang berpusat kepada Allah. Bukankah firman Allah katakan kalau saudara dan saya ingin bukti bahwa kita ini mengasihi Tuhan, maka standarnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu dan sebagainya. Kasih yang kualitasnya sama, kasih sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, itu standar kasih kekristenan yang sangat tinggi. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi firman Tuhan ini menegaskan, kalau orang tidak bisa melihat kasih Tuhan dalam hidup kita, berarti kemungkinan besar kita belum mengenal Allah secara pribadi. Sehingga orang tidak bisa lihat kasih dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan orang yang mengasihi, yang lahir dari Tuhan, itu bisa menyentuh hati seseorang. Siapa sih yang bisa mengubahkan hati seseorang kalau tidak Tuhan dan orang-orang yang kasih Tuhan itu hidup di dalamnya. Ya, orang akan melihat kita sebagai orang yang lahir dari Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan, orang yang mengenal Allah secara pribadi, kalau mereka melihat kasih dalam hidup kita. Jadi kasih kekristenan itu sangat tinggi, bukan hanya sekedar seorang ayah mencintai anak, seorang suami mencintai istri, seorang bapak berjuang untuk menghidupi keluarganya. Ternyata bukan hanya sebatas itu, tapi ini kasih yang teosentris, kasih yang berpusat kepada Allah. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah sekarang bagaimana sih kita bisa mengenal? Karena firman Tuhan ini ukurannya berhasil adalah bukan karena pengkhotbahnya kata-katanya baik, dirangkai dengan sangat baik, pengkhotbahnya lucu sampai jenengan ditanya sampai di rumah, suaminya kan tidak datang ke gereja, istrinya yang datang. Firman Tuhan ini mau ya, waduh pokoknya lucu banget pengkhotbahnya. Ya, ndak nangkep firman Tuhan ini apa, yang penting pengkhotbahnya lucu. Ya. Nah, saudara-saudara, ayo kita diberkati oleh firman Tuhan ya pagi hari ini. Begini, caranya bagaimana supaya firman Tuhan ini berhasil? Caranya adalah ya, buktinya adalah kalau jenengan mendengar firman, jenengan mengamini firman itu dan ada perubahan dalam hidup kita oleh karena firman Tuhan yang mengubahkan kita. Nah, sekarang bagaimana caranya panjenengan dan saya bisa mengenal kasih yang teosentris tadi? Karena akhirnya saudara dan saya harus bisa, nek bahasanya sekarang itu mengamalkan katanya.
kita harus bisa mempraktekkan firman Tuhan ini. Dan untuk mempraktekkan kasih Tuhan ini, jenengan dan saya harus mengenal karakteristiknya kasih Tuhan. Oke, saya tanya dulu, kan kita ini saling bersaudara, artinya kita harus saling mengenal karakteristik satu dengan yang lain. Ya, jangan katakan jenengan adalah orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain, ini tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Boleh ya, saya buat sampel contoh ya. Apakah Om Yudi mengenal Tante Yudi? Apakah Pak Yudi mengenal Bu Yudi? Kira-kira kekhasan Bu Yudi itu apa ya? Nek soal makanan pasti tahulah ya, wong podo marungi yo. Tapi maksud saya itu kekhasan Bu Yudi yang dikagumi oleh Pak Yudi yang mungkin orang lain tidak tahu. Kira-kira apa? Boleh tidak buka rahasia? Buka dapur sekarang, Om Yudi. Dalam? Kenapa? Kekhasannya itu bukan kekhasan Bu Yudi lah, itu kekhasan banyak ibu-ibu di tempat ini ya. Yang memang banyak ibu-ibu sekarang ini yang profesinya ganda, bukan hanya ibu rumah tangga tetapi menjadi jaksa. Buktinya banyak menuntut suami, nuntut. Itu di sana, di sini tidak ada. Oh, sing ngaku iya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi ayo kita kenali dulu hakikat atau esensinya. Bu Titis menanyakan langsung ke Pak Ari, aku ngono ta? Enggak. Tapi sikile dijek. Ya mas. Oh, katanya ndak. Iya. Iya. Haleluya. Ya, nah saudara, ayo kita kenali dulu karakteristiknya atau mengenal ciri-cirinya kasih Tuhan itu ya. Nah, saudara, hakikat atau esensi kasih Tuhan itu di ayat 8b. Yuk kita lihat. Ayat 8b ngomong apa sih? Sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Di dunia sana, di luar sana, orang bisa membalik kalimat ini. Ya, kasih atau cinta adalah Allah dan itu bisa dibuktikan. Demi sebuah cinta, mereka bisa mengorbankan segala-galanya. Bahkan mengorbankan iman dan keyakinan mereka untuk mendapatkan strata sosial yang lebih tinggi, jabatan yang diinginkan, pasangan hidup, pacar dan sebagainya. Ya, karena cinta, karena keinginan, ya, untuk dipuaskan, maka Allah pun bisa dikorbankan, iman bisa dikorbankan. Itu di luar sana loh. Nah, tapi yang Allah ajarkan di Alkitab bukan cinta atau kasih adalah Allah, tapi Allah adalah kasih. Esensinya Allah itu adalah kasih. Hakikatnya Allah itu adalah kasih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, 1 Yohanes 4 ayat 8b ini mengajarkan hakikatnya Allah adalah kasih. Artinya bagian yang tidak akan terpisahkan dari diri Allah adalah kasih. Esensinya es itu dingin, walaupun ada es goreng ya. Kalau jenengan ke Sengkaling itu ada yang namanya es goreng. Ya tetap saja ya dingin esnya. Ya cuma digoreng-goreng, cuma nggawe wajan itu loh, dipanasi. Nanti kalau sudah jadi sudah mencair, ya tetap saja ada unsur dinginnya. Ya, ada yang agak kepanasan sedikit di tempat duduknya, itu esensinya matahari, ada panasnya. Ya, selalu begitu. Nah, saudara-saudara, jadi kasih itu adalah esensinya Allah, tidak mungkin terpisahkan dari Allah. Itu artinya begini, Yohanes sedang menegaskan, penulis kitab Yohanes ini, Rasul Yohanes menegaskan ya, bahwa karena Allah adalah kasih, maka sebenarnya Allah itu adalah Tuhan yang berpribadi. Apa sih maksudnya? Karena di konsep agama-agama yang lain juga diajarkan, Bapak Ibu, seolah-olah Allah itu sebuah kuasa yang bisa mempengaruhi segala sesuatu. Allah itu kuasa yang bisa menciptakan segala sesuatu, tapi tidak dekat dengan kita. Dia memang pribadi. Dia sebuah apa ya, seperti pemikiran universal dari banyak orang itu loh ya.
Orang kalau ndak kenal kekristenan, ya, mereka agak sulit memahami tentang ketritunggalan Allah. Contohnya, wong Allah kok beranak dan diperanakkan, seolah-olah Allah kawin dan dikawinkan. Kan itu pola pikirnya manusia. Nah, kalau pola pikir manusia ini dipaksakan untuk memahami Allah, ya ndak bisa, ya ndak ketemu, saudara-saudara. Wong kita ini makhluk yang sangat terbatas ciptaan, diminta untuk menjelaskan Allah yang menciptakan dengan pola berpikir ciptaan, yura masuk akal. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi beberapa agama di luar sana mengatakan seolah-olah, saudara-saudara, sebuah konsep, ya, Allah itu dipahami sebagai sebuah kekuasaan yang menciptakan segala sesuatu tetapi tidak punya hubungan secara pribadi dengan yang diciptakan. Kalaupun ada hubungan berpribadi, ada agama yang berkata demikian. Oh, enggak bisa, Allahku itu Allah, Tuhanku itu Tuhan yang berpribadi. Buktinya dia bisa menghukum orang-orang yang bersalah. Buktinya dia bisa memberikan ganjaran, pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Tapi apakah ada Allah yang mengenal kita secara pribadi, ya, Allah yang menjelma menjadi manusia, yang tinggal di antara manusia, yang bisa membangun hubungan secara pribadi dengan manusia, sehingga Allah itu bisa merasakan, ya, sakit, bisa merasakan sedih, bisa merasakan sukacita, bisa merasakan penderitaan kita karena memang dia pernah menjadi manusia 100% dalam diri Yesus Kristus. Saya pikir tidak ada yang sedemikian ini, ya. Dan yang Allah ajarkan melalui firman-Nya, dia adalah Allah yang esensinya adalah kasih. Kasih itu membutuhkan objek, membutuhkan subjek. Kasih itu membutuhkan hubungan satu dengan yang lain, dan itu Allah kita. Dia bukan tidak berpribadi, dia berpribadi, ya. Nah, saudara, Allah kita itu, ya, kalau disebut Tritunggal, di Alkitab tidak ada tulisan Tritunggal, tapi dia Allah yang memiliki Allah yang tunggal, Esa, tapi dalam 3 kepribadian, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan di kekekalan dia hidup dalam sebuah hubungan yang dipenuhi dengan kasih. Allah Bapa mengasihi Yesus Kristus sebagai anaknya, Allah Anak Yesus Kristus mengasihi Roh Kudus, Allah Roh Kudus mengasihi Bapa. Jenengan sudah mulai bingung? Jadi Allah kita itu tunggal atau esa? Tunggal atau esa? Kisami mawon, tunggal niku nggih esa. Tapi dalam 3 kepribadian, ya. Nah, saudara-saudara, saya tidak menerangkan lebih detail tentang ketritunggalan Allah, tapi yang jelas di kekekalan sebelum dunia diciptakan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ini hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Jenengan dan saya saja punya orang tua, punya anak, punya suami, punya istri, punya keluarga. Kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain seperti ini. Kita manusia biasa, kapasitas kita sangat terbatas, apalagi Allah kita yang esensinya adalah kasih. Dia betul-betul saling mengasihi. Sebagai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, mereka saling mengasihi. Maka ketika bukan hanya dalam sejarah, tapi bukan hanya dalam kekekalan, ya. Sebelum dunia diciptakan mereka hidup dalam kasih, ya. Maka Allah membuktikan dirinya bukan hanya dalam hakikatnya, bukan hanya dalam esensinya bahwa dia adalah Allah yang kasih, penuh kasih satu dengan yang lain, tapi kemudian sejarah membuktikan dia pernah lahir ke muka bumi ini. Yesus yang adalah anak Allah. Anak Allah bukan berarti Allah punya anak, ya. Ini menggunakan bahasa manusia. Dia adalah dia. Allah kita satu, ya. Tapi dalam 3 kepribadian kok bisa? Hanya pun jenengan kok memikirkan bisa atau tidak bisanya Allah. Dia kan Allah yang maha kuasa. Dia bisa melakukan apapun jauh di atas nalar kita. Kenapa kita harus mempersulit diri sendiri dengan membatasi pola berpikir Allah harus sama dengan pola berpikir kita, ya. Jadi saudara-saudara, dalam sejarah kemudian dibuktikan
bahwa Allah yang sangat mengasihi Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, mengorbankan anaknya ini untuk datang ke muka bumi ini, menjadi seorang manusia, lahir sebagai anak dari Maryam, itu dalam bahasa saudara kita, lahir dari seorang perawan bernama Maria, ya, yang tidak pernah mengadakan hubungan seksual dengan laki-laki manapun, yang oleh kehendak Tuhan dia mengandung seorang manusia, bayi Yesus Kristus, lahir ke muka bumi ini, ya. Nah, itu bukti dalam sejarah bahwa Allah telah menyatakan kasih-Nya bukan hanya di kekekalan, tetapi dalam sejarah hidup manusia. Dia lahir ke muka bumi ini yang kita peringati sebagai hari Natal. Ya, ini bukti kasih Tuhan yang luar biasa, ya. Jadi bukan hanya dari namanya, dia Allah yang maha pengasih, maha penyayang, tapi dia buktikan melalui kelahiran Yesus di muka bumi ini, ya. Bukan hanya dari sifatnya yang bisa dikenal oleh banyak orang, tapi dibuktikan dalam sejarah melalui kelahiran Yesus di muka bumi ini. Itu bukti kasih Tuhan yang sangat besar. Karena firman Tuhan menegaskan, Yohanes 3:16, siapa yang bisa ngomong sama-sama dengan saya menghafal ayat ini? Yohanes 3:16, 2, 3. Karena ya, kalau saya nyanyi Mars SMA Negeri 3 setiap hari Senin, ya, ada kalimat terakhir SMA Negeri 3, itu kalimat yang paling buanter dinyanyikan. Yang depan itu akeh sing gak hafal, tapi begitu bagian SMA Negeri 3 buanter nyanyi ini, ya. Karena yang paling belakang itu yang paling dihafal. Nah, ini tadi yang paling belakang sing paling banter. Kalimat depannya rodok lali, ya. Tapi begitu bagian belakang apa yang masih ingat? Masih ingat? Siapapun yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Ya, nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu loh, ya, bukti kasih Tuhan yang besar. Dia bukan hanya hidup dalam sejarah, membuktikan dalam sejarah tentang kasih, ya, hakikat sebuah kasih, dalam kekekalan maksudnya, tapi dalam sejarah hidup manusia dia turun ke bumi ini, ada bersama-sama dengan kita. Maka saudara-saudara, itu artinya bersyukurlah, ya, kita punya Allah yang mengenal kita secara pribadi, dan kita diberi kesempatan untuk mengenal Dia secara pribadi. Allah itu sangat bersahabat dengan kita melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang pernah lahir. Kalau sekarang ditanya Yesus ada di mana? Tuhan, Yesus ada di sorga bersama dengan Allah Bapanya, ya, bersama dengan Allah Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan bagian terakhir yang saya mau sampaikan, ini seperti fakta sejarah, fakta yang umum yang seringkali disampaikan. Apakah manusia bisa melihat Allah? Ya. Maka ayat yang ke-12a, yuk kita lihat, mengatakan demikian, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Mboten saged. Kalau kalimatnya berhenti hanya di pada bagian ini, tidak seorang pun bisa melihat Allah, mboten saged. Kenapa? Allah itu maha kudus, Allah itu maha mulia. Kalau bertemu dengan kita manusia yang berdosa, maka kita tidak mungkin bisa berhadapan dengan kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Orang di luar sana tidak mungkin ketemu dengan Tuhan secara pribadi dalam kemuliaannya, karena kita pasti akan mati. Dosa itu yang menghalangi seseorang bisa ketemu dengan Allah secara pribadi, ya. Ini kalau orang di luar konteks kekristenan, tidak mungkin bisa ketemu secara pribadi, berhadapan muka dengan muka, karena dosa kita. Tidak mungkin ketemu dengan keilahian dan kekudusan Tuhan. Lah maka orang luar harus melihat bagaimana caranya mereka bisa ketemu Tuhan. Sama seperti panjenengan dan saya ini loh, ya. Kita ini sudah disentuh oleh kasih Tuhan. Bayangkan saudara, dari berapa miliar orang yang ada di muka bumi ini, jenengan dan saya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukankah ayat tadi menegaskan begini? Ayat ini luar biasa loh saudara, ya. Ayat ke-10, inilah kasih itu, ini buktinya kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah mengasihi kita.
bukan kita yang memilih Allah, tapi kita yang dipilih Allah. Jenengan bayangkan kalimat ini. Kalau manusia mencoba mencari Tuhan, saged ketemu mboten? Kepanggih mboten? Kepanggih mungkin hanya di konsep berpikirnya. Ya. Oh, Tuhan itu kayak begini loh, gelegeri. Itu kan konsep berpikir jenengan, konsep berpikir manusia. Tapi tidak begitu, ya. Karena tidak mungkin kita ini orang berdosa yang tidak kenal Tuhan pada awalnya. Kita ketemu dengan kekudusan dan kemuliaan Allah mboten saged. Ning nek Gusti yang mencari manusia, Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya termasuk menciptakan saudara dan saya, Dia berkenan mencari manusia, kita pasti akan ketemu dengan Tuhan kita. Nah, itu perbedaan konsep kekristenan dengan yang lain. Di luar sana diajarkan kita harus mencari Tuhan kita. Kita harus beribadah kepada Tuhan kita. Kita harus beramal sebanyak mungkin supaya amal kita ini diridhoi dan kemudian mendapat pahala. Dan mudah-mudahan dengan begitu kita masuk surga. Kekristenan tidak mengajarkan demikian. Kekristenan mengajarkan Allah yang mencari kita. Jadi Tuhan dalam kebesaran, kemuliaan dan keluar biasaannya berkenan mencari kita, orang-orang berdosa ini, supaya panjenengan dan saya mendapat bagian dalam kemuliaan Tuhan. Kitalah yang dipilih oleh Tuhan. Anak saya si Selin yang nomor 3 itu tidak ada di sini karena dia lagi sakit. Beberapa waktu lamanya, ini kan lagi disnatalis SMA Negeri 3 ya. Dia dengan teman-teman sekelas lagi latihan, banyak latihan setiap hari. Latihan flash mob. Satu hari bisa 4 jam, 5 jam, 6 jam. Dan itu beberapa hari berturut-turut sampai makan terlantar. Ya, terabaikan. Dan akhirnya dia sakit. Tapi ada kebanggaannya, ada hasilnya. Dari latihan yang satu hari bisa berjam-jam itu, akhirnya flash mob kelasnya menjabat juara 1. Bayangin ya. Dari 30 kelas ya yang ikut flash mob, kelasnya dia dapat nomor 1 ya. Sehingga dalam sakitnya ini tadi dia putar video berkali-kali, dia bangga dengan dirinya sendiri. Dilihat berkali-kali karena memang ikonnya dia, kebetulan dia ikonnya yang pegang bendera, yang jadi tokohnya ya, yang diangkat oleh teman-temannya dia di flash mob itu ya. Sehingga juri memberikan penilaian dan mewakilkan kelasnya kepada dia karena memang dia ikonnya di flash mob itu. Ya, niru bapak sidik-sidik ya. Niru bapak sidik-sidik ya. Ya. Kalau saya rendah hati terus kapan saya sombongnya? Ini waktunya saya sombong. Ya, jadi dia bangga sekali dengan dirinya dan flash mobnya dan berkali-kali dia, tapi kondisinya sakit sekarang. Ya, karena kecapean. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya ingin sampaikan lewat contoh itu tadi adalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Selin ini dipilih oleh wali kelasnya, dipilih oleh teman-teman sekelasnya untuk menjadi ikonnya. Otomatis dia bangga sekali. Ya. Nah, saudara dan saya ini dipilih oleh Tuhan loh, yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, alam semesta ini. Tuhan yang memilih kita. Berdasarkan apa sih? Ya. Kalau mungkin teman-teman di kelasnya Selin memilih Selin karena dia mungkin body language-nya waktu ngedance itu dianggap lebih bagus misalkan, masih setidaknya masih ada alasan. Ya. Tapi ini Tuhan memilih jenengan dan saya untuk dijadikan anak-anaknya, untuk menjadi pewaris dari kerajaan Allah, untuk menjadi penerima dari anugerah keselamatan yang melalui pengorbanan Yesus. Firman Allah katakan siapapun yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan memperoleh keselamatan, tidak perlu bekerja keras. Artinya tidak perlu dengan usaha kita sendiri. Karena siapa sih kita ini orang berdosa? Dengan usaha apa sih? Dengan amal apa sih? Dengan kebaikan apa sih yang bisa menebus kita ini dari dosa kita? Wong dosa itu pintunya ada 3, lewat omongan kita, pikiran kita, dan lewat tindakan kita. Kita tidak melakukan tindakan apapun ya
untuk berdosa, tidak melakukan tindakan kriminal, tapi mikirnya jahat tentang orang lain itu sudah berdosa. Ya. Ngomong tentang orang lain, tentang kejahatannya, tentang itu sudah berdosa. Lah lantas belum tentu loh dalam satu hari kita bisa berbuat baik kepada orang. Jenengan berdiam diri di rumah ngapain? Ya. Apalagi masa-masa pandemi. Sekarang kan Covid-nya lagi naik lagi nih, ya. Jenengan berdiam diri di rumah, tidak ngapa-ngapain. Memang jenengan tidak menyakiti hati orang lain. Tapi kalau diukur dari sisi amal apa yang saudara lakukan? Tapi saudara bisa memikirkan hal yang jahat tentang orang lain di tempat saudara bersendirian, itu saja sudah berdosa. Lah apalagi kalau ditimbang pakai logika saja. Siapa sih yang berhak untuk masuk ke kerajaan Allah, ke surga, ke rumahnya Allah, kalau tidak Allah sendiri yang mengundang kita untuk masuk ke dalam kediamannya di surga? Nah bersyukurlah jenengan dan saya. Dari sekian miliar orang, kita ini dipilih oleh Tuhan oleh karena kasih-Nya. Dan itu esensi dari sebuah Natal, peristiwa Natal. Kita ini orang berdosa, tapi kita diperkenan oleh Tuhan menerima anugerah keselamatan. Bersyukurlah untuk hal ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ya, firman Tuhan tadi ngendikan pada ayat yang terakhir, tidak seorang pun dapat melihat Allah mboten saged. Tapi jika kita saling mengasihi, itu membuktikan kasih Allah ada di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kalau orang lain mau melihat Allah mboten saged, ning melalui kasih kita, yang kasih Allah bekerja di dalam diri kita, lantas kita menjadi orang-orang yang mengasihi orang lain, membuktikan kasih kita kepada orang lain. Orang bisa melihat kehadiran Allah melalui hidup kita. Lantas firman Allah tadi ngomong, dengan begitu kasih Allah menjadi sempurna. Apakah kasih Allah sebelumnya tidak sempurna? Bukan begitu. Kata sempurna di sini ternyata, ya, memiliki arti mencapai tujuan. Bahasa aslinya di bahasa Indonesia kan artinya mencapai tujuan. Itu artinya tujuan akhir kasih Tuhan itu bukan hanya untuk jenengan, tapi untuk orang lain melalui hidup jenengan dan saya. Apakah saudara menemukan sesuatu di sini? Kasih Tuhan itu diberikan untuk saudara dan saya, tapi tujuan akhir Tuhan adalah memakai saudara dan saya, ya, menjadi seseorang yang menyalurkan kasih Tuhan sehingga orang bisa melihat kehadiran Tuhan lewat hidup kita. Kalau orang tidak bisa lihat perbedaan hidup kita ini, kualitas hidup kita dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan, berarti jenengan dan saya belum mengenal Tuhan secara pribadi. Karena orang harus melihat kehadiran Tuhan melalui kasih kita, hidup kita. Ayo kita awali dari diri kita sendiri. Kalau sampai hari ini jenengan belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepada jenengan, mungkin itu pasangan hidup kita, anak kita, keluarga kita, menantu, mertua kita, maka kasih Tuhan belum sempurna dalam hidup kita. Dan yang Tuhan inginkan adalah jenengan dan saya. Yuk pemain musik ada di tempatnya. Kasih Tuhan belum sempurna dalam hidup kita. Dimulai dari kita sekarang, je. Kalau kita masih suka hitung-hitungan, kali Gusti, aduh, kasih Tuhan belum sempurna. Saudara, hari saya disati hari apa ya, lupa saya. Jumat ya. Hari Jumat kemarin saya diundang untuk menyampaikan firman Tuhan di Natal Keluarga Besar Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti di Malang. Oh, coba terbatas. Ya, belum saya diundang khotbah di sana. Ya, saya tidak merasa seperti orang yang sangat terhormat, tapi saya juga tidak nyangka yang hadir kira-kira 500 orang itu terdiri dari semua mahasiswa dan keluarga besar dosen dan para undangan yang ternyata adalah alumnus Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti. Artinya yang di depan saya ini orang-orang hebat, orang-orang yang ngerti soal teologi ya. Saya rada sulit menyampaikan ya opo yo. Karena kalau saya hanya menyampaikan kesaksian ya tanpa dasar teologi ya, lah itu kan hambar. Kalau ngomong teologi ya, mereka jauh lebih pandai dari saya. Ya, yang bisa saya lakukan adalah saya menyampaikan hidup saya,
apa yang saya alami bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga dalam pelayanan di tempat ini dan di Malang dan seterusnya, dan apa yang Tuhan kerjakan sekarang, dan itu memberkati banyak orang. Artinya orang bisa melihat kehadiran Tuhan melalui hidup kita, dan itu harus dimulai dari diri kita. Bereskan dulu diri kita. Masih bisa berdamaikah saudara dengan diri saudara? Artinya kondisi saudara yang saudara alami sekarang ini, apakah saudara masih bisa bersyukur? Bisa enggak menemukan kebaikan Tuhan di tengah kesulitan panjenengan, di tengah kesukaran, di tengah kekurangan? Sepulang dari Sati kemarin setelah selesai khotbah, kemudian ketua alumnus Sati beliau menyampaikan bahwa Sati sedang punya proyek besar untuk merenovasi beberapa bagian yang memang perlu direnovasi. Ya. Sudah berhenti sampai di situ. Saya pikir ini hal yang biasa kok. Tapi tiba-tiba Tuhan menyentuh hati saya untuk saya belajar memberkati Sati. Dan saya menulis angka-angka digitnya di sini. Ya, pertama saya tulis dengan 4 digit. Tapi Tuhan seperti gerakkan, tidak cukup dengan 4 digit. Akhirnya 5 digit. Ya, saya tuliskan. Itu jumlah yang menurut saya sangat cukup besar. Apalagi banyak kebutuhan di masa-masa Natal seperti ini. Kami janji iman di tempat ini, janji iman di Immanuel, ya, janji iman di MGMP, janji iman di Natal Pelajar, janji iman di Bamak, ya, dan seterusnya. Ya, nek dipikir-pikir, waduh, kok akeh men yo janji iman. Diping nih, wah akeh metu nih. Gaji 1 bulan ndak cukup ya. Tapi Tuhan gerakkan tadi malam, hari Jumat malam. Sudah saya tulis, saya kirim. Lega rasanya. Ya, walaupun impas dengan berkat yang saya terima, PK dari khotbah itu, impas, ya. Tapi lega rasanya. Dan waktu saya ngajak driver pribadi saya punya driver pribadi sekarang. Ya. Kan rodok meningkat dibanding supir kan tidak enak ya. Saya juga supir, tapi driver pribadi, keren. Jadi penggaweane podo nyupiri ya. Ya, saya ajak makan di lesehan, dan sementara kami makan, saya tiba-tiba buka HP, M-banking saya buka. Lu ada berkat. Sejumlah uang yang saya persembahkan di janji iman. Saya tidak nyangka ada berkat yang persis sejumlah uang yang saya berikan di janji iman. Saudara, apakah hal-hal seperti ini sesuatu yang luar biasa buat kita? Saya pikir setiap orang yang disentuh hatinya oleh Tuhan, ada kasih Tuhan dalam hidupnya, tidak sulit kok ya. Kita memberkati orang lain pada saat kita sendiri sebenarnya membutuhkan. Kita ngampuni orang lain untuk orang yang tidak layak terima pengampunan kita. Itu bukan hal yang sulit, karena kasih Tuhan sudah nyentuh hidup kita. Mari kita berdiri sama-sama. Menjadi. Haleluya. Cereng. Nah, itu dia. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku, begitu besar kasih Tuhan. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang-bayang, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra
seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, gelombang takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikianlah tingginya kasih Bapa, tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, lembah bayang maut. Demikian dalam Kau tebus hidup, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam tuh di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan atas cinta-Mu, atas cinta-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, sebelum akhirnya kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini, boleh saudara tutup mata saudara. Firman Tuhan ini merindukan supaya setiap saudara dan saya mengenal kasih Bapa dalam hidup kita. Kasih yang telah menyentuh hati kita. Kasih yang telah menyelamatkan saudara dan saya dari hidup dosa kita. Kasih yang telah menebus kita dari semua dosa kita, bukan karena usaha atau perbuatan baik kita, tapi murni karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Maka biarkan kasih Allah ini mengalir dalam hidup kita, menjamah setiap hati kita, menolong kita untuk bertumbuh dalam kasih Tuhan. Belajarlah untuk saling mengampuni, belajarlah untuk saling menerima, belajarlah untuk memberi bahkan di tengah kesukaran dan kesulitan. Belajarlah untuk benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Taat setia sampai akhir. Tetap mempercayai Tuhan walaupun di tengah berbagai macam kesulitan dan seolah tidak ada harapan. Belajar mempercayai Tuhan dengan penuh, sebab itu yang Tuhan mau dari diri kita. Seperti seorang bapak yang dipercayai penuh oleh anak-anaknya. Demikian pula kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau kasih yang sedemikian ini mengalir dalam hidup kita kepada orang lain. Orang di luar saya di sana yang tidak mengenal kasih Tuhan, kita dipanggil untuk bisa menyalurkan kasih Tuhan kepada mereka. Hiduplah dalam kasih dengan semua orang, supaya orang melihat kehadiran Tuhan lewat hidup kita. Mereka terberkati, membuka hati mereka, kerinduan kita mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu terjadi kalau saudara dan saya mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus diberkatilah setiap kami umat-Mu yang mendengar firman hari ini. Buka hati kami Tuhan, sentuh hati kami. Ajar kami untuk sungguh mengasihi Tuhan tanpa syarat. Ajar kami mempercayai Tuhan tanpa syarat. Ajar kami bersyukur dan memenuhi mulut hati kami ini dengan pujian, pengagungan, ucapan syukur yang dalam kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada alasan untuk kami bersyukur, tidak ada alasan untuk kami berharap, tapi kami tetap mempercayai Tuhan dalam hidup kami. Allah kami Allah yang baik. Allah kami Allah yang baik. Mungkin kami belum mendapatkan jawaban dari doa kami. Mungkin kami belum melihat titik terang dari pergumulan dan kesulitan kami. Tapi kami mau belajar mentaati Tuhan, belajar setia kepada Tuhan, belajar mengiring Tuhan dengan apapun yang bisa kami kerjakan, belajar untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kiranya orang lain terberkati melalui hidup kami. Mereka melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Diberkatilah setiap kami di dalam nama Yesus.
Terima kasih Yesus buat anugerah yang sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagimu. Diberkatilah setiap kami umat-Mu yang ada dalam doa dan ibadah kami pagi hari ini di tempat ini maupun beberapa saudara kami yang mereka juga sedang menikmati ibadah ini melalui live streaming melalui YouTube nanti. Diberkatilah mereka Tuhan, diberkatilah semua kami, sebab kami percaya ketika Allah ditinggikan Tuhan ada di tempat ini, dan Tuhan ketika Engkau berkenan hadir dan berhadirat di tempat ini maka ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan atas diri kami umat-Mu. Diberkatilah keluarga-keluarga di tempat ini dengan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera Tuhan. Ada sukacita yang melimpah di tengah keluarga kami, ada berkat berkelimpahan, ada berkat-berkat dicurahkan pula di tengah pekerjaan usaha kami. Anak-anak dalam studi mereka diberkati menjadi anak-anak yang berhasil membangun masa depan mereka. Dan kami percaya Tuhan ada pintu-pintu yang mungkin selama ini tertutup, Tuhan akan bukakan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan akan kerjakan. Apa yang tidak pernah muncul dalam hati kami Tuhan akan nyatakan sebagai kasih-Mu yang besar kepada setiap kami umat-Mu. Dan kami juga mohonkan berkat-Mu untuk setiap tangan-tangan yang memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui persembahan kami yang dengan tulus, dengan kasih kami berikan. Maka limpah kasih karunia-Mu pula atas hidup kami sebentar. Kami pulang dalam penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, mari sebelum pulang terima anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Tuhan kita, dan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati pulang saudara dari tempat ini sampai di rumah dengan selamat di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati.